Sunsilk Silky Smooth. Komplotan pelaku curanmor terekam CCTV saat berusaha kabur dari kejaran warga di Jalan Bambu Larangan, Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku kocar-kacir usai warga terus melempari batu. Namun aksi pengejaran ini dibalas pelaku dengan melepaskan beberapa kali tembakan senjata api. Akibatnya salah satu warga terluka di wajah dan tangan akibat terkena serpihan tembakan. Warga mengaku aksi pencurian yang dilakukan oleh 4 orang ini sudah sangat meresahkan karena kerap beraksi di siang hari. Panik, seorang pelaku pencurian motor nekat menceburkan diri ke kali di Jalan Raya Citayam, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ratusan warga mengumpul lokasi, pelaku pun tak luput dari amukan warga. Warga yang kesal atas ulahnya menghujani pelaku dengan bogem mentah. Sebelumnya pelaku dan satu rekannya kepergok warga saat hendak mencuri sepeda motor salah seorang warga. Satu pelaku berhasil kabur, sementara pelaku dikejar puluhan warga kini telah diamankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, artis Sherina Munaf memenuhi panggilan polisi untuk mengklarifikasi tentang kucing milik anggota DPR nonaktif Uya Kuya. Polisi memanggil Sherina sebagai saksi setelah mengunggah informasi penyelamatan kucing-kucing milik Uya Kuya yang diambil saat penjarahan beberapa waktu yang lalu. Sherina, Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Sherina tiba di Mapolres Jakarta Timur didampingi sejumlah kuasa hukumnya dan langsung menuju ruang pemeriksaan yang berada di lantai 3. Pemanggilan Sherina dilakukan untuk memastikan apakah kucing yang diunggah di media sosialnya merupakan kucing yang sempat diambil oleh penjara rumah Uya Kuya. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Sherina Munaf tidak hadir pada panggilan pertama. Pak, masih berlangsung. Masih berlangsung ya, Pak? Masih berlangsung ya, oke. Berapa orang Pak selain Sherina diperiksa, Pak? Saya mau kegiatan Pak, ada rapat koordinasi dulu ya, maaf ya. Sebelumnya pada 31 Agustus lalu, Sherina Munaf mengunggah di akun sosial media miliknya telah menyelamatkan seekor kucing milik anggota DPR nonaktif Uya Kuya. Unggahan Sherina Munaf ini 1 hari setelah rumah Uya Kuya menjadi sasaran perusakan dan penjarahan massa pada 30 Agustus lalu. Melalui unggahannya di media sosial, Sherina bersama sejumlah pegiat komunitas hewan berkoordinasi terkait penyelamatan belasan kucing milik Uya Kuya. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bersama sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan, mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Bersama dengan Bapak Presiden. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Reformasi di kepolisian itu adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Pembentukan tim reformasi oleh Presiden yang diusulkan oleh Gerakan Nurani Bangsa ini juga harus didorong, tetapi skema maupun arah dari tim reformasi Polri ini yang harus dikaji lebih matang, karena kalau hanya sekedar reformasi ini hanya sekedar diartikan secara sempit hanya untuk mengganti kepemimpinan Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri, ini tentu sangat terlalu kecil, karena
yang dibutuhkan dalam reformasi kepolisian ini bukan hanya sekedar pergantian kepemimpinan, tetapi yang lebih penting adalah membangun sistem yang lebih baik, yang transparan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyalurkan dana 200 triliun ke sistem perbankan telah terrealisasi pada hari ini. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, yakni Bank Mandiri, Bank BRI, BTN, BNI, dan BSI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengguyur 200 triliun rupiah ke 5 bank milik pemerintah. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapat guyuran 55 triliun rupiah. Bank BTN mendapatkan 25 triliun, sedangkan Bank BSI memperoleh kucuran dana 10 triliun rupiah. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Dengan prinsip kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, mulai berbeda. Yang Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu sendiri dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, usai diguyur uang 200 triliun rupiah, indeks harga saham melesat naik, bahkan sempat tembus hingga 1%. IHSG pada Jumat pagi dibuka menguat hingga ke level Rp7.800. Transaksi jual beli saham pun mencapai 3,6 miliar rupiah, dengan nilai transaksi mencapai 2,6 triliun rupiah. Seluruh saham perbankan pun melesat naik, terutama bank-bank himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Penguatan saham himbara sebagai respon pasar atas cairnya dana 200 triliun ke perbankan plat merah. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah Taiwan melarang peredaran salah satu produk mie instan dari Indonesia. Larangan itu menyusul kandungan etilen oksida yang dilarang ada pada semua produk-produk pangan yang beredar di negara itu. Dalam pengumuman pemberitaan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelarangan salah satu mie instan asal Indonesia muncul setelah otoritas tempat menemukan kandungan etilen oksida, zat kimia yang ada di Taiwan sama sekali tidak boleh terdeteksi dalam makanan. Badan POM RI menegaskan produk mie instan Indomie rasa soto Banjar Limau Kulit itu bukan ekspor resmi dari PT Indofood, melainkan masuk lewat jalur eksportir umum tanpa sepengetahuan produsen. Indofood saat ini sedang menelusuri bahan baku dan penyebab temuan tersebut. Sementara itu, BP POM memastikan produk ini sudah mengantongi izin edar di Indonesia dan dinyatakan aman dikonsumsi. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan selalu memeriksa kemasan dan kedaluarsa sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan olahan. iNews Malam akan segera kembali dengan informasi. Rekaman CCTV pelarian penembak politisi pendukung Trump, Charlie Kirk, dirilis kepolisian Utah, Amerika Serikat. Saat lagi kami kembali.